akan mengkaji mengenai tentang revolusi industri dengan pendidikan. Baik, revolusi industri merupakan perubahan besar di bidang teknologi yang menyebabkan perubahan di bidang lainnya. Nah, revolusi industri dimulai dari tahun 1750 yang dikenal dengan revolusi industri 1.0 sampai ke dengan saat ini yaitu 4.0. Nah, dimulai ketika proses produksi sudah menggunakan mesin yang mampu bergerak dan dikontrol, mulai digunakannya robot sederhana hingga penggunaan komputer. Kemudian revolusi industri 4.0 ini, di era saat ini sistem diarahkan ke bentuk digital, dibantu dengan jaringan. Tujuan dari pendidikan 4.0 ini, di mana untuk menyiapkan sumber daya manusia ataupun SDM yang kreatif dan sesuai dengan tuntutan saat ini, di mana dunia sedang menghadapi revolusi industri yang berbasis digital. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun hubungannya antara dunia pendidikan dengan revolusi industri, yakni pendidikan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, yang mana perkembangan teknologi ini berkembang sangatlah pesat serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas yang lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran. Selain itu juga diharapkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pola pikir pembelajaran dapat bergeser dari berpusat pada guru, disebut dengan teacher center, menjadi berpusat pada peserta didik, yaitu student center. Revolusi 1.0. Istilah 1.0 lahir dari ide revolusi keempat, di mana European Parliamentary Research Service dalam menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi 4 kali, guys. Revolusi 1.0 berlangsung dari periode antara 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Bermula dari penemuan mesin uap yang dapat diaplikasikan untuk memproduksi banyak barang di Eropa, begitu juga perkembangan sektor transportasi, komunikasi, dan keuangan Eropa. Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan beralih menggunakan tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Dalam revolusi industri 2.0, revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19. Nah, di mana pada abad ini mesin-mesin diproduksi ditenagai oleh listrik. Nah, revolusi industri generasi 2.0 ini ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakar dalam, atau disebut dengan combustion chamber. Nah, penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Dalam revolusi industri 2.0, revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19. Nah, di mana pada abad ini mesin-mesin diproduksi ditenagai oleh listrik. Nah, revolusi industri generasi 2.0 ini ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakar dalam, atau disebut dengan combustion chamber. Nah, penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya yang mengubah wajah dunia secara signifikan.
Revolusi 4.0 atau yang dikenal dengan revolusi 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Revolusi industri 4.0 ini merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi industri 4.0 ini adalah sebuah era industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dalamnya saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time di mana saja, kapan saja dengan pemanfaatan IT berupa internet dan iOS ataupun iOS guna menghasilkan inovasi baru atau optimasi lainnya yang lebih efektif dan efisien. Pendidikan di era revolusi industri 4.0, yakni revolusi industri 4.0 mengaitkan teknologi yang super cepat akan membawa perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan dalam sistem pendidikan tentunya akan berdampak pula pada rekonstruksi kurikulum, peran guru sebagai tenaga pendidik, dan pengembangan teknologi pendidikan yang berbasis ICT. Banyak kajian mengemukakan bahwa implementasi kurikulum di lapangan mengalami degradasi yang keluar konteks dan tidak lagi berorientasi pada pencapaian kemampuan peserta didik pada pemahaman ilmu dalam konteks praktik hidup dan keseharian. Namun hanya berkisar pada target pencapaian kompetensi peserta didik yang digambarkan pada nilai-nilai akademik semata. Penyelarasan pembelajaran dalam tataran praktik yang disesuaikan pada konstruk kurikulum menjadi fokus pertama penyelesaian pekerjaan rumah dalam bidang pendidikan. Kebijakan kurikulum harus mengelaborasi kemampuan peserta didik pada dimensi pedagogik, kecakapan hidup, kemampuan hidup bersama, dan berpikir kritis dan kreatif. Nah, sudah waktunya kurikulum direview dan secara bertahap mengembangkan kurikulum pendidikan yang mampu mengarahkan dan membentuk peserta didik siap menghadapi era revolusi industri dengan penekanan pada bidang sains, teknologi, engineering, and matematik atau STEAM. Kurikulum sudah harus mengacu pada pembelajaran dalam teknologi informasi, Internet of Things, Big Data, dan komputerisasi, serta entrepreneurship dan internship. Ini belum menjadi kurikulum wajib guna menghasilkan lulusan terampil dalam aspek literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, insya Allah. Isi pembelajaran pendidikan di era revolusi 4.0. Instructions for the student centered yang pertama, yakni pengembangan pembelajaran semestinya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa bukan berarti guru menyerahkan kontrol belajar sepenuhnya kepada siswa, namun tetap intervensi guru masih diperlukan. Guru berperan sebagai fasilitator yang berupaya membantu mengaitkan pengetahuan awal siswa yang telah dimilikinya dengan informasi yang baru yang akan dipelajarinya. Nah, yang kedua itu ada education short with collaborative, yakni siswa harus belajar untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Begitu juga sekolah, termasuk di dalamnya guru, seyogyanya dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya di berbagai belahan dunia untuk saling berbagi informasi dan pengalaman tentang praktek dan metode pembelajaran yang telah dikembangkannya. Nah, kemudian mereka bersedia melakukan perubahan metode pembelajarannya agar menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu ada learning short have context. Nah, yang ketiga ini, pembelajaran itu tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia luar.
khususnya dunia yang nyata atau disebut dengan real world. Nah, guru membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya, serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata. Dan yang keempat itu ada school should be integrated with society. Baik, tidak terasa kita sudah mendengarkan berbagai pengkajian. Di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya pendidikan di era revolusi industri 4.0 dipandang sebagai pengembangan 3 kompetensi besar abad ke-21, yakni kompetensi berpikir, bertindak, dan hidup di dunia. Sistem pembelajaran pada masa revolusi 4.0 yang menerapkan kreativitas, berpikir kritis, kerjasama, keterampilan komunikasi, kemasyarakatan, dan keterampilan karakter dengan beberapa aspek dan komponen pembelajaran pendidikan 4.0. Untuk menghadapi pembelajaran revolusi industri 4.0, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan, dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.